Terus next. Terus next. Terus next. Terus next. Terus next. Terus next. Terus terus next. Terus ya. Ada terus ya. Next terus Pak. Ya mumpung jaringannya masih stabil itu stabil ya. Pengertian pembinaan mental adalah satu usaha tindakan dan kegiatan yang guna untuk yang baik dan secara umum pembinaan disebut juga mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak dan dapat menghadapi masalah-masalah. Artinya pembinaan ini adalah usaha. Oke, pengertian selanjutnya next. Bisa dibaca di rumah seluruh siswa. Nah, inilah kesimpulan. Dapat kita simpulkan pembinaan mental itu adalah usaha memperbaiki jiwa dan kepribadian yang sehat, akhlak terpuji, bertanggung jawab. Next selanjutnya. Nah, mental ini menurut pandangan Islam adalah karakter kita dan next selanjutnya. Ya, next selanjutnya baca sendiri ya, nanti akan ada PDF-nya, silakan dipelajari. Terus next. Nah, sekarang akhlak tadi dibagi dua, berarti akhlak mahmudah dengan akhlak mahmumah, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Next selanjutnya. Ya, contoh akhlak terpuji bersyukur, sabar, ikhlas dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur, adil, mengenalkan diri, sama dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak terpuji. Terus next selanjutnya. Nah, bagaimana akhlak terpuji ketika kita berada di rumah pada seluruh siswa, membantu ibu membersihkan rumah, mengerjakan PR sampai selesai. Nanti setelah materi ini ada tugas maka langsung dikerjakan. Menghormati orang tua, kakak, nenek dan penduduk. Next. Di rumah. Bagaimana anak terpuji di sekolah? Membantu teman dalam belajar yang kurang paham, kurang tahu, kurang jelas, saling membantu. Ya, selalu melakukan tugas piket dengan baik, jaga kebersihan sekolah, membuang sampah pada tempatnya,
dan seterusnya. Sopan santun kepada guru, kasih sayang kepada teman. Selanjutnya, nah lalu bagaimana akhlak tercela? Di antaranya adalah dengki, hasad, sombong, ujub, bakhil, buruk sangka, tamak, pemarah, dan lain-lain. Next, selanjutnya ini tercela. Nah, lalu bagaimana ketika seluruh siswa yang ada di rumah akhlak yang tercela, pendusta, bohong pada orang tua, pada teman, bersikap sewenang-wenang sampai merugikan orang lain, tidak menjalankan amanah, sombong terhadap orang lain, angkuh. Selanjutnya, iya. Akhlak tercela di rumah lagi. Mencontek, ini akhlak tercela di sekolah ini salah. Akhlak tercela di sekolah ini Pak. Mencontek, tidak jujur, membuang sampah sembarangan, bolos dalam pelajaran, pakaian tidak rapi, tidak digosok, kaos kaki bolong, tidak dicuci sepatunya sampai 1 bulan. Nah, ini alat tercela yang ada di sekolah. Selanjutnya, kesimpulan. Mental di sini sangat penting sekali bagi kita, manusia sebagai makhluk spiritual, makhluk rohani, tanpa agama manusia tidak ada bedanya dengan tumbuhan, hewan. Tumbuhan bisa hidup, tapi ya seperti itulah keadaannya. Hewan seperti itu juga tidak akan berkembang, tidak akan ada keinginan seperti kita sebagai manusia, karena manusia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akal dan nafsu. Akal yang bekerja, nafsu yang mendorong, sehingga sesuatu keinginan harus kita capai. Tapi dengan agama, akal bisa mengendalikan kemauan nafsu kita yang tidak bagus tadi, sehingga akan kita berpikir mana yang terbaik dan mana yang tidak baik. Nah, karena itu pada siswa selanjutnya, karena kondisi pandemi, maka dari cepat kita menebus berenang-renang dalam kolam, makin cepat makin bagus, karena jaringan kita putus-putusan ya. Terima kasih. Tugas kalian di rumah, jangan lupa kepada seluruh siswa, 1, akhlak terpuji yang ada di rumah dengan akhlak terpuji yang ada di sekolah. Ditulis saja itu, nanti diserahkan ke wali kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah penyampaian materi mengenai akhlak
yang mulia dari Bapak John-Ri Haryadi. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengenalan potensi diri dan pengenalan ekskul yang akan disampaikan oleh Bu Irsani Idris. Namun dikarenakan Bu Irsani Idris ada hambatan atau ada halangan, maka digantikan oleh Ibu Santi Dewi MPD. Kepada Ibu Santi Dewi MPD dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita hasilkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat berkatnya kita bisa berkumpul kembali dalam kesempatan MPLS hari ketiga, ya. Sesi yang akan disampaikan pada hari ini berkaitan dengan ekskul, ya, potensi diri. Seharusnya Bu Irsani Idris selaku pembina OSIS yang akan menyampaikan materi ini, tapi karena memang ada halangan digantikan oleh Ibu Santi Dewi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, ya, semoga kalian sehat walafiat, tetap semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan dan selalu mengikuti materi nanti sampai selesai dengan sebaik-baiknya. Oke, silakan Pak Yan. Ya, materi kita hari ini yaitu mengenali potensi diri siswa. Masing-masing diri, ya, kalian anak-anak pasti mempunyai potensi, ya, Nak, ya. Potensi diri termasuk berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masing-masing anak juga mempunyai kelebihan masing-masing. Nah, bisa kita lihat, setiap manusia memiliki bermacam-macam potensi diri yang dapat dikembangkan. Tidak sedikit manusia yang tidak paham sebenarnya dia punya potensi, ya. Kemudian kita sebagai manusia ini harus mampu mengembangkan potensi diri kita yang merupakan dambaan setiap individu. Nah, mampukah kita mengembangkan potensi diri secara efektif? Nah, itu tergantung dari diri kita masing-masing, apa kita punya motivasi dan kemauan untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Nah, bisa kita lihat menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan. Nah, dengan demikian, tugas seorang guru bukanlah hanya memberikan sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan kepada anak didiknya, melainkan sebagai fasilitator, yaitu tugasnya membimbing, ya, menuntun anak-anak semua agar bisa tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa potensi diri, ya, potensi kecerdasan yang dimiliki dan dapat dikembangkan oleh manusia. Ini berdasarkan Charles Handy, ya. Yang pertama yaitu kecerdasan logika. Nah, kecerdasan ini sangat terkait dengan kemampuan manusia dalam menalar dan menghitung. Kemudian ada kecerdasan verbal. Nah, kecerdasan verbalnya seperti apa? Kemampuan manusia dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi tercakup dalam hubungan kita sosial, ya, bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan orang lain sebagai individu sosial. Kemudian ada kecerdasan praktik. Kecerdasan praktik di sini adalah kemampuan manusia untuk mempraktikkan ide atau saran-saran dia miliki, ya. Jadi kalau dia punya ide kreatif dan sebagainya, bagaimana dia bisa menuangkannya dalam bentuk hasilnya. Kemudian kecerdasan dalam bidang musik. Nah, kecerdasan ini terkait erat dengan bagaimana
seseorang itu bisa merasakan nada dan irama. Memang tidak semua orang bisa punya potensi ini, tapi bagaimana kita bisa mengenali potensi dan bakat kita itu diri kita lah sendiri ya. Kemudian yang berikutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Nah, kecerdasan ini terkait dengan kemampuan seseorang untuk bisa memahami segala sesuatu yang terkait dengan diri pribadi. Jadi kita tuh bisa menilai diri kita termasuk dengan kecerdasan intrapersonal. Nah, sekarang ada faktor-faktor ya, faktor-faktor yang mampu mempengaruhi perkembangan diri akademis. Nah, di sini ada faktor eksternal ya, itu dari lingkungan keluarga, iklim kampus ya, dosen, teman sebaya, guru, kurikulum, materi pelajaran dan sebagainya. Kemudian faktor internal berarti faktor yang berasal dari diri kita sendiri, dari dalam ya, keyakinan kita, kompetensi personal atau kompetensi yang kita miliki, kemudian keberhasilan personal, kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan potensi yang kita miliki. Kemudian karakteristik individu dengan harga diri akademis positif. Apa ini ya maksudnya? Bagaimana kita menyadari baik kekuatan maupun kelemahan sehingga kita memiliki orientasi yang realistik, yang reality ya. Apakah memang kita harus paham apa sih kelebihan yang kita miliki dan apa sih kelemahan yang kita miliki. Kemudian menerima diri apa adanya, tidak merasa perlu berpura-pura sempurna karena nobody perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi Allah Maha Adil. Ketika kita miliki, pasti kita setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian kita merasa bertanggung jawab untuk meningkatkan diri dan mengembangkan potensi diri yang kita miliki. Sama aja berarti. Oke. Sedikit gangguan ya nak ya, cuaca ini. Kemudian memiliki rencana pengembangan diri, ya, melaksanakan, memonitor pelaksanaan tindakan dengan bertanggung jawab, kemudian memiliki nilai positif mengenai kehidupan akademis dan bidang-bidang ilmu yang ditempuhnya. Kemudian ada pengembangan harga diri akademis. Menurut Malachi tahun 1998 mengajukan model untuk meningkatkan harga diri, yaitu ada kesadaran diri, ya, menerima keadaan diri, membangkitkan tanggung jawab untuk pengembangan diri, rencana tindakan dan pelaksanaan, monitor perkembangan, ya. Harga diri akademis terbentuk sejak masa prasekolah, kemudian dilanjut dengan masa sekolahnya, ya, masa prosesnya. Nah, di sini ada pengembangan minat, motivasi, dan prestasi belajar. Semakin kuat suatu kebutuhan, semakin kuat pula dan bertahan minat dan menyertainya. Semakin sering minat diekspresikan, semakin kuat minat tersebut. Minat akan menjadi lemah apabila tidak disalurkan, ya. Kemudian pengembangan minat merupakan proses yang mengalami perubahan. Yang perkembangannya melalui pengalaman yang dimiliki seseorang itu, siswa itu bisa memiliki nilai-nilai yang mencerminkan kedewasaan. Jadi dia selalu berkembang. Minat akan baik apabila minat itu selalu dikembangkan dan disalurkan. Kemudian faktor-faktor penentu, ya. Yang pertama ada sikap orang tua terhadap pendidikan, dilihat sebagai jembatan menuju mobilitas sosial. Kemudian ada sikap teman sebaya, kemudian apakah mereka itu lebih berorientasi masuk sekolah, ya. Masuk sekolah itu untuk apa, cita-citanya untuk apa. Kemudian sejauh mana individu
diterima secara sosial oleh teman-teman sekelasnya, bagaimana prestasi di sekolahnya sampai saat ini, kemudian keberhasilan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu tadi ya ada berapa uraian tentang potensi diri yang kita miliki. Jadi, sejatinya kita itu bisa menilai diri kita. Apakah kita itu punya potensi di bidang apa? Potensi tidak harus melalui bidang akademis, ada non-akademis ya. Misal kalau akademis apa Bu? Ikut kita, misalkan kita ikut kegiatan yang terkait dengan misalkan ada dihajar itu ya, atau CC mata pelajaran, ikut olimpiade itu akademis. Kalau non akademis itu ada seni. Seni itu banyak macamnya potensi yang kita miliki. Ada seni suara, ya, seni musik, seni tari, seni rupa. Kemudian ada juga olahraga. Olahraga juga bermacam-macam. Ada bela diri, ya, ketangkasan, ya, bola kecil, bola besar itu macam-macam. Oh, alhamdulillah di SMP Negeri 14 Bandar Lampung itu memfasilitasi segala ekskulnya itu terkait bidang akademik dan non-akademik, baik non-akademik itu seni ataupun olahraga. Nah, nanti sebagai siswa ya kita rencanakan saja punya potensi apa ya. Jadi jangan takut, pasti setiap manusia itu diciptakan oleh Allah atau Tuhan Yang Maha Esa memiliki kelebihan masing-masing. Jadi gini, misalkan nanti kita punya rencana nih bagi kalian yang kelas 7 ya, punya rencana, oh saya ini pengen masuk ini Bu, ikut saja. Tapi memang kita punya ketertarikan pada bidang itu. Dan jangan salah loh nak, prestasi itu tidak hanya dinilai dari akademik saja dan bisa menjadi jalur kalian nanti ingin melanjutkan di sekolah berikutnya. Bisa kita lihat yang mungkin yang kemarin ini masuk melalui jalur prestasi, mereka melalui prestasi-prestasi yang mereka miliki. Nah nanti kalau kalian pengen atau punya keinginan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi melalui jalur prestasi, nah dari sekarang ya, dari sekarang diri kalian dikembangkan, ikutlah kegiatan-kegiatan yang positif. Insya Allah ketika kalian mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif itu ada manfaatnya buat kalian juga ya. Nah untuk kegiatan eskul di sini Bu Santi sampaikan kita bermacam-macam eskul yang kita miliki. Nah, ya pertama kali ini kita organisasi besarnya yaitu OSIS ya, organisasi siswa intrasekolah. Alhamdulillah walaupun setahun kemarin kita juga masih PJJ, kita sudah terbentuk pengurusnya dan terbentuknya pengurus ini melalui pemilihan secara daring. Jadi kakak-kakak kelas kalian yang terdahulu menjaring anak-anak yang memang aktif, yang memiliki keinginan dan bakat dalam bidang organisasi dijaring, kemudian diseleksi, ya, kemudian terpilih beberapa kandidat dan akhirnya menjadi pengurus TV. Di bawah dari OSIS kita punya organisasi pramuka, ya, organisasi pramuka ini salah satu organisasi yang memang mengembangkan bakat dan minat siswa dalam bidang kedisiplinan dan tanggung jawab, ya, dan banyak sekali latihan-latihan yang memang dikembangkan untuk proses kalian menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian ada pula organisasi, kita punya PMR. Nah ya, PMR juga kita ada. Kemudian kita punya organisasi itu ada bidang olahraga, ada futsalnya ada, kemudian ada bola basket, kemudian ada bola voli, kemudian kita juga kembangkan bidang seni, ada marching band, kemarin kita sempat ada marching band, kemudian dari bidang keagamaan itu kita memfasilitasi ya, ada program keagamaan itu ada Rohis, kemudian ada BBQ dan sebagainya. Nah BBQ di sini juga bagi kalian yang memang belum lancar mengaji, sekolah juga memfasilitasi. Dan kemudian ada yang sudah lancar, kita ada kelas tahfiz ya, yang insya Allah itu semua memfasilitasi anak-anak yang memang punya kelebihan, potensi, bakat, minat masing-masing. Kemudian selain itu kita banyak ada juga kemarin kita ada PKS ya, PKS juga alhamdulillah SMP Negeri 14 Bandar Lampung itu ikut aktif dalam kegiatan tersebut, bahkan pernah berapa kali menjuarai perlombaan yang terkait PKN. Kemudian banyak sekali nak seni juga seperti itu. Bahkan kemarin kita ikut FLS di LSN ya, itu alhamdulillah
kita masuk, kemudian terakhir kemarin dalam bidang akademik kita masuki Hajar, 2 tim kita masuk ke tingkat nasional. Dan alhamdulillah, semoga kalian juga nanti mengikuti seperti kakak-kakak kelasnya ya. Jadi insya Allah SMP Negeri 14 Bandar Lampung akan memfasilitasi semua potensi yang kalian miliki. Lebih baik kalian ikut seperti itu daripada hal-hal yang memang tidak bermanfaat. Nah, itu tadi ya nak ya, materi tentang menggali potensi diri dan pengembangan eskul, dan Ibu Santi harapkan nanti kita berdoa bersama-sama pada pembelajaran sekarang ini, walaupun sekarang masih PPKM ya, kita berdoa saja keadaan segera membaik dan kalian masuk sekolah secara tatap muka walaupun terbatas, kemudian mungkin nanti meningkat ke sekolah pada umumnya ya nak ya. Semoga kita semua selalu terlindung dari mara bahaya dan mara penyakit, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, kemudian menjaga imun tubuh dengan mengkonsumsi asupan makanan yang sehat, kemudian selalu menjaga tubuh kalian dengan berbagi waktunya, tidak kebanyakan main game ya, dibagi juga waktunya untuk olahraga atau kegiatan-kegiatan positif lainnya. Untuk tugasnya, Ibu minta kalian memfoto ya, memfoto hal apa saja yang memang kamu merasa itu punya potensi kamu ya, bisa foto, bisa video, pokoknya terserah apa saja, apakah kamu nyanyi, apakah kamu berpuisi, apakah kamu menari, apakah kamu pokoknya apa saja memang kamu merasa itu minat dan potensi diri yang kamu miliki ya, cukup satu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah Ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi yang sudah menyampaikan mengenai potensi diri dan pengenalan eskul. Tes, Pak Yon, apakah suara saya terdengar? Tes. Ya, terima kasih. Jadi kalian di sini kalian bisa menggali apa saja potensi diri kalian dan kalian dapat menyalurkan di bidang-bidang ekskul masing-masing. Oke, acara selanjutnya yaitu pengumpulan tugas yang akan dibimbing oleh pendampingnya masing-masing. Diberikan waktu sampai pukul 11.30. 10, mohon maaf, kembali lagi di ruangan ini pukul 10.30 atau setengah 11. Ya, kita akan mengadakan penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah. Terima kasih. Silahkan kalian persiapkan diri untuk pengumpulan tugas sama dengan pendampingnya masing-masing.
お前は俺になりゃいい。お前も俺なんだから。今までありがとな。もういいんだ。今までありがとな。
Oke, anak-anak silahkan bergabung kembali di ruangan ini. Kita akan mengadakan acara penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 14 Bandar Lampung dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah serta anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Acara selanjutnya yaitu penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 14 Bandar Lampung tahun pelajaran 2021-2022 yang akan ditutup oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Kepada Bapak Abdul Hanif dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya pun. Bapak banggakan anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas nikmat kesehatan dan kesempatan waktu kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan SMP Negeri 14 Bandar Lampung dalam keadaan lancar selama 3 hari, dimulai tanggal 12 Juli dan berakhir sampai hari ini. Anak-anak yang berbahagia, atas nama Kepala SMP Negeri 14 Lampung, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian seluruh siswa-siswi kelas 7 peserta didik baru yang sudah mengikuti kegiatan MPLS selama 3 hari. Tentunya kegiatan MPLS ini penting untuk diikuti oleh seluruh peserta didik baru dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah, terutama di SMP Negeri 14 Bandar Lampung, yang di dalamnya memuat materi-materi yang telah diberikan oleh Bapak Ibu selaku narasumber atau fasilitator terkait dengan wawasan Wiyata Mandala, cara belajar efektif, tata krama, PPK, penyalahgunaan narkoba, pembinaan mental, pencegahan COVID-19, dan yang lain-lain. Anak-anak yang Bapak banggakan, seiring dengan perkembangan dinamika COVID-19 ini, Bapak menyampaikan pesan, walaupun anak-anak nanti pembelajaran secara daring atau belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh, tetap memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Oleh karena itu, melalui kegiatan MPLS ini, Bapak berpesan agar anak-anak bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik secara terus-menerus. Yang kedua, anak-anakku, bahwa kegiatan MPLS ini salah satunya bagaimana kita bisa menumbuhkan semangat cinta nasionalis kepada negara kita ini, negara Indonesia ini, semangat persatuan. Yang tidak kalah penting bagaimana kita bisa menerapkan karakter, sikap, perilaku yang baik dari tindak
tutur kata, dari sikap kita berpakaian, dari sikap kita bertutur kata terhadap orang lain, tentunya menjadi satu penilaian tersendiri terhadap anak-anakku sebagai peserta didik baru yang mengikuti kegiatan MBLS. Beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan kepada anak-anakku sekalian, bahwa di SMP Negeri 14 ini mempunyai visi unggul di bidang akademik, non-akademik, dan karakter. Jadi anak-anakku sekalian ini punya potensi. Mungkin ada yang punya potensi di akademik, dikembangkanlah di SMP Negeri 14 Bandar Lampung, menjadi sekolah, menjadi siswa-siswa yang berprestasi nantinya. Kemudian yang punya talenta di bidang non-akademik, di pengembangan dirinya, di ekstrakurikulernya, misalnya futsal, atau olahraga yang lain, atau seni, suara, atau hal-hal yang lain di luar akademik, juga bisa dikembangkan, sehingga bisa mengembangkan bakat dan minat anak ini menjadi siswa yang bisa berprestasi di bidang non-akademik. Namun satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah unggul di karakter. Karakter, sikap sosial, dan sikap spiritual. Tentunya dasar kita di SMP Negeri 15 Bandar Lampung ini yang pertama bagaimana kita bisa memupuk dan mengembangkan sikap perilaku spiritual kita lebih meningkat lagi. Keagamaan kita lebih meningkat lagi nanti. Selama 3 tahun di SMP Negeri 15 Bandar Lampung. Sholatnya, tadarusnya yang beragama Islam. Termasuk sikap sosialnya, bagaimana kita menghargai teman-teman kita, menghargai bapak ibu guru kita, menghargai lawan bicara kita, sikap pakaian kita, kedisiplinan kita, kemudian cara kita berpakaian dari ujung kaki sampai ujung rambut kita diperhatikan, terutama kerapian dari segi pakaian dan rambut kita. Nah, tentunya dari beberapa masukan dan peringatan terhadap anak-anak itu sekalian yang masih dalam proses transisi dari SD ke SMP, masih banyak Bapak melihat atau mendengarkan laporan dari pendamping. Ternyata anak-anak masih belum bisa, ada sebagian anak yang tutur katanya masih kurang santun. Ya, ini menjadi penilaian tersendiri. Karena nanti anak-anak akan dilihat bukan hanya sisi nilai akademiknya, tetapi karakternya, sikapnya. Kalau sikapnya tidak bagus, kata-katanya kotor, kasar, dan tidak santun, itu bisa anak-anak tidak bisa naik ke kelas, tidak bisa naik ke kelas ke jenjang yang lebih tinggi. Itu pertama, akhlak perilaku harus bagus, harus baik. Nah, SMP Negeri 15 Bandar Lampung mendidik anak-anak itu agar anak-anak tidak sembarangan berbicara yang tidak baik di luar norma agama, tidak santun. Ya, jadi tidak boleh itu terucap dalam kata-kata maupun dalam tulisan. Nah, ini menjadi satu penilaian tersendiri di 3 hari ini. Bapak melihat laporannya, di chatnya, di chat, di HP-nya, banyak kata-kata yang tidak baik. Nah, ini menjadi satu penilaian tersendiri. Jadi akan kita lihat anak-anak perkembangan seperti itu, kita catat siapa anaknya ini, bagaimana perkembangannya nanti. Ini jangan sampai terjadi lagi. Ya, karena anak adalah anak yang beragama. Anak yang beragama itu nilai moral kebaikannya baik, bagus, tutur katanya bagus, sikap agamanya bagus, sholatnya bagus, kemudian tidak berbicara yang tidak baik di dalam tulisan-tulisan maupun secara langsung. Nah, ini tolong diterapkan di dalam kehidupan kita di SMP Negeri 14 Bandar Lampung maupun di luar. Jadi orang akan melihat pertama dari penampilan, kedua dari isi pembicaraan.
Oh, ternyata kok masih ada anak yang kurang sopan. Masih ada anak yang menggunakan kata-kata yang tidak baik di dalam chatnya. Ini menjadi catatan. Ya. Jadi SMP Negeri 14 Kota Lampung mendidik anak yang akhlaknya baik. Pertama itu dulu. Perilakunya baik. Kata-katanya santun, sopan, dan tidak berbau pornografi. Ya. Jadi ini yang menjadi catatan khusus terhadap anak-anakku yang baru masuk. Pertama, akhlak. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu guru, akhlak perilaku dinilai dulu. Itu menjadi kunci utama. Ketika perilakunya tidak baik, jangan harap anak-anak bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, perilaku yang baik ini kita sendiri yang bisa ya memfilter, ya kita bisa menyaring apakah yang saya katakan ini bagus tidak didengarkan oleh orang lain, dibaca oleh orang lain. Nah ini, ya. Jadi jangan sampai terjadi. Ini sudah ada di deteksi anak-anak dari chatnya ini. Sudah kita kumpulkan. Namanya ini, namanya ini, namanya ini. Kita berikan catatan. Bagaimana perkembangannya nanti? Kita akan lihat. Apakah setelah dia masuk menjadi siswa SMP Negeri 15 Kota Lampung, dia masih seperti itu setelah kita bina, atau masih ada, atau sudah mengalami perubahan. Harapan kita anak-anak itu adanya perubahan yang baik. Jadi proses pendidikan belajar ini mengubah perilaku yang tidak baik menjadi baik hasilnya. Ini kalau boleh Bapak memberikan satu penilaian, kan kalian masih calon siswa, ya calon siswa. Dan 3 hari ini akan masih dinilai layak atau tidak ini anak-anak kita ini. Yang perilaku kata-katanya tidak santun, bahkan dicat lagi ya di HP. Ya. Ini akan menjadi satu. Saya sebagai kepala sekolah menegaskan kembali akhlak perilaku yang lebih utama. Ya, anak-anakku yang baru masuk ini lihat kakak-kakak kelasnya. Kalau sudah dibina, kemudian diproses, kali, 2 kali, 3 hari tidak mengalami perubahan, pasti dia tidak akan naik. Jadi kalau diperhatikan pada anak-anak yang baru ini, mudah-mudahan bekal 3 hari MPLS ini menjadi satu catatan bagi kita untuk meningkatkan kompetensi kita, kompetensi kepribadian kita, ya, kompetensi sosial kita, ya, kemampuan akademik kita, kemampuan non akademik kita, dan kemampuan sikap kita, sikap sosial dan spiritual, disiplin, menghargai, tenggang rasa, tanggung jawab kalau diberikan tugas, bisa membentuk kerjasama yang baik. Nah, harapan Bapak selaku kepala sekolah bisa itu diwujudkan di SMP kita. Kalau semuanya anak-anak sudah mengikuti tata tertibnya, santun terhadap Bapak Ibu gurunya, mengerjakan tugas dilakukan dengan tepat waktu, insya Allah tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Mengikuti pembelajaran daring sesuai dengan jadwal. Nah, harapan kita SMP Negeri 14 Kota Lampung dengan siswa yang baru ini akan bertambah lebih bagus lagi. Menciptakan anak-anak yang berakhlak mulia, mempunyai kompetensi kepribadian, mempunyai kompetensi akademik, dan punya bakat potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan di SMP Negeri 14 Kota Lampung ini ke depannya. Menjadi kader-kader bangsa yang berkualitas secara iman dan takwa. Iptek teknologinya didunyai, iman takwanya. Ini harapan dari Bapak selaku kepala sekolah di SMP Negeri 14 Kota Lampung. Nah, oleh karena itu dari berdasarkan ya nama siswa yang nanti Bapak sebutkan, penilaian dari pendamping, sedangkan penilaian juga dari narasumber, fasilitator dari Bapak Ibu guru yang mengamati selama 3 hari ini, nanti Bapak akan bacakan 2 kriteria. Ya, pertama, siswa terbaik peringkat 1 setiap kelompok. Ya. Dan yang kedua adalah peringkat 10 besar hasil tes penempatan. Jadi ada 2. Jadi kalau setiap kelompok itu dilihat
keaktifannya, kemudian pengumpulan tugasnya, ya. Kemudian dia mungkin cara santunannya. Jadi yang menilai adalah pendamping dan narasumber Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebagai narasumber yang mengikuti dan pendamping, Bapak Ibu pendamping mengikuti, ya. Saya akan bacakan nama siswa terbaik. Nanti saya minta yang saya sebutkan untuk mengucapkan assalamualaikum, ya. Saya Oscar misalnya, Bapak dari kelompok. Bisa ngomong. Dari kelompok 1 nanti bisa ditayangkan Pak Yon. Dari kelompok 1 terbaik dari kelompok 1 adalah atas nama Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya ini kelompok 1. Coba anak-anak, coba bisa ditampilkan Pak Yon. Itunya slide-nya bisa tidak? Bisa. Nah, yang tadi Oscar de la Hoya, angkat tangannya, Nak. angkat tangannya Oscar de la Hoya. Ya, beri tanda tangan di kameranya ya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Oscar de la Hoya. Bisa nggak bisa muncul di sini? Itu Pak Yon sudah ada. Ya. Sudah ada tanda tangan di situ. Ya, sudah ya. Ada angkat tangan. Oscar de la ini Hoya. Oscar de la Hoya. Ini Mana Oscar? Ini Oscar tadi ya, terbaik dari kelompok 1. Oscar de la Hoya. Angkat tangannya, Nak. Ya, ini Ya, Oscar de la Hoya. oke. Selamat Oscar ya. Ini terbaik kelompok 1. Kemudian terbaik kelompok 2 atas nama Revan Ardi Kusuma. Revan Ardi Kusuma. Di kelompok 2. Coba tunjuk tangannya Revan. Revan ya. Revan Ardi Kusuma. Ada Revan? Nggak ada? Revan Ardi Kusuma. Tidak hadir atau bagaimana ini? Ya. Revan Ardi Kusuma. Ada tangan di merahnya ya. Revan invalid Bu, Revan Bu. Kenapa? Yang ketiga kelompok 3 atas nama Komang Fadila Sudrajat. Komang Fadila Sudrajat. Ada anaknya tunjuk jari yang mana ini Komang? Iya, selamat ya Komang. Ya, terbaik di kelompok 3. Ya. Selanjutnya kelompok keempat terbaik adalah atas nama Resca Amelia. Resca Amelia. Resca Amelia. Sudah tunjuk jari. Resca Amelia. Iya, selamat ya Reza Amelia, ini terbaik di kelompok 4. Kemudian di kelompok 5 atas nama Nadine Amelia Zahira. Nadine Amalia Zahira. Ya, selamat ya Nadine ya. Ya. Kemudian yang keenam atas nama Maulana Toti Pamungkas. Maulana Toti Pamungkas. Ada Maulana? Tidak muncul. Oh, ya di kelompok 6. Maulana Toti Pamungkas ini tidak muncul ya. Ya. Oke, saya lanjutkan untuk kelompok 7 atas nama Devin Adityawan. Devin Adityawan. Devin ada? Devin Adityawan.
Ini Devin ya? Bukan, ada Devin Adityawan. Tidak ada? Tidak ada Beli? Tidak ada, Betul ya? Pak. Ini kelompok 7. Ini apa ini? Sudah tidak ada di sini ya? Padahal belum selesai ditutup ini. Ya. Revan Nomor kelompok 8. 2 invalid, Pak. Ya? Gimana Bu? Kenapa Bu Sis? Revan kelompok 2 invalid keluar sendiri tadi. Oh, sudah keluar. Devin, Bukan kelompok sudah, 7 siapa keluar sendiri. ini pendamping kelompok 7? Ya sudah, kita lanjutkan. Untuk kelompok 8, Muhammad Andrian Maulana. Muhammad Andrian Maulana. Ada Muhammad Andrian Maulana? Ada. Mana anaknya? Ya, selamat ya Muhammad Andrian Maulana. Ini terbaik di kelompok 8. Terbaik di kelompok 9, Agung Wirayuda. Agung Wirayuda. Agung Jangan keluar Wirayuda. dulu ya anak-anak ya, karena Ya, belum ini ditutup. Pak Agung Wirayuda. Ya, selamat Agung Wirayuda Oke. ya. Ini kelompok 9. Kelompok 7 tadi belum ada ya. Oke. Kelompok 10, Salsabila Catherine. Ya, Salsabila Catherine. Ya, selamat ya Salsabila Catherine. Ini sudah masuk. Kemudian kelompok 11, Raden Adi Ambia. Raden Adi Ambia. Raden Adli Ambia. Ya, ya, selamat ya, Raden. Ya, baik anak-anakku. Ini yang apa ya, terbaik kelompok berdasarkan penilaian pendamping, penilaian fasilitator, kemudian dia ikut aktif ya di dalam kegiatan ini. Yang kedua akan Bapak bacakan peringkat 10 besar hasil tes penempatan. Ini ada peringkat 10 besar hasil tes penempatan. Ini yang peringkat 10 ada 3 orang. Dengan nilai tertinggi 96,67 dari kelompok 11 atas nama Rizky Ramadan. Mana Rizky Ramadan? Tepuk untuk Rizky Ramadan. Yeay. Rizky Ramadan. Rizky Ramadan, mana Rizky Ramadan? Ada Rizky Ramadan? Saya, Bu. Ya, Rizky Ramadan. Ini peringkat 1 ya dari kelompok 11 atas tes penempatan. Kemudian peringkat kedua hasil tes penempatan atas nama Faci Syadiki. Oh, Fahri ya? Fahri Sadiki. Ya, Fahri. Kelompok 1. Ada Fahri? Fahri mana Fahri? Ya, selamat ya Fahri. Lagi makan apa itu? Lagi makan. Selamat Fahri. Ini peringkat kedua dengan nilai 86,67. Jadi ini sama semua, ini peringkat 2, 3, 4, 5 ini. Yang ketiga adalah Asar Ridho Anugrah dari kelompok 5. Asar Ridho Anugrah. Ada Asar? Itu barunya kan tahu. Ayo angkat tangannya Asar. Oh, videonya ada? Oh ini. Oh iya. Ada ya. Selamat ya Asar. Ya. Bu, keluar Bu, tempat Ibu. Keluar ya, dikasih jempol Bu. Saya jempol. Kemudian peringkat keempat, Naila Rahma Putri. Naila Rahma Putri. Naila, angkat tangan Naila. Ada Naila dari kelompok 5 ini. Naila Rahma Putri. Naila Rahma Putri. Naila atau Kaila? Naila ya. Naila. Naila Rahma Putri.
Ada Naila, ada itu Naila kelompok 5. Iya, Naila Rahma Putri. Ada ya? Oke, ada. Selanjutnya peringkat kelima Sesha Aining Kenza. Sesha. Sesha, ada Sesha? Angkat tangan, Nak. Angkat tangannya, Sesha. Sesha. Iya. Ada Sesha. Iya. Nah, ini. Ada ya, muncul ya. Ya, Sesha. Selamat, ini peringkat kelima. Peringkat keenam, Albeni Raditya Yusuf. Albeni Raditya Yusuf. Albeni, angkat tangan, Nak. Ya, ya, selamat ya Albeni Raditya Yusuf. Peringkat keenam. Peringkat ketujuh, 83,3 Zakila Haira. Zakila Haira. Zakila, angkat tangan, Nak. Mana Zakila? Zakila Haira. Ya, selamat ya Zakira, peringkat ke-7 dari tes penempatan. Kemudian peringkat ke-8 Raisa Novita Belva. Raisa Novita Belva. Raisa, angkat tangannya, Nak. Ya, Raisa. Ya. Selamat ya Raisa. Ya, peringkat ke-8 Raisa. Kemudian peringkat ke-9 Filza Rivaldo. Filza Rivaldo. Filza Rivaldo. Mana Filza? Oke. Rivaldo. Ya, selamat. Nah, peringkat 10-nya ini ada 3 orang. Yang pertama Sylvia Nurwahyuni. Sylvia Nurwahyuni. Oke. Sylvia Nurwahyuni. Mana, Nak? Angkat tangannya, Nak. Angkat tangannya, Nurwahyuni. Ada nggak? Ada, Ada Pak. ya. Ya, kalau nggak ada dilanjutkan. M. Rizkiansa. Ada M. Rizkiansa? Ya. M. Rizkiansa. Silakan M. angkat tangannya, Nak. Rizkiansa. Tidak ada? Ada. Mana anaknya M. Rizkiansa? Oh, Ini ya. ya. Selamat ya. Ini di 10 besar. Ada. Ini yang terakhir adalah Putri Erispa. Putri Erispa. Ya, selamat anak-anakku yang belum berhasil Saya tepuk juga tangan selamat aja. semuanya. Yang penting 3 hari ini kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita untuk menambah wawasan anak-anak semuanya dan bisa beradaptasi. Diharapkan nanti bisa beradaptasi dan tahu tentang lingkungan SMP Negeri 11 Bandar Lampung. Bagaimana cara belajarnya, pengembangan kurikulumnya, pengembangan ekstrakurikulernya apa saja, kemudian yang perlu disiapkan apa saja dalam pelaksanaan daring. Nah, nanti anak-anak berdasarkan hasil peringkat tes penempatan ini, anak-anak nanti kemungkinan tidak satu kelas. Ada yang bisa satu kelas, ada yang tidak nanti. Ya, mungkin ada yang masih satu kelas di kelas MPLS, nanti ada yang tidak, karena nanti pembagian tes penempatan ini berdasarkan hasil tes kemarin. Nah, nanti akan disampaikan sore ya Bu ya, mungkin ya Bu Santi ya, bisa sore ya nanti ya. Insya Allah bisa sore, nanti ditunggu, nanti akan dikirim ke link Ibu Wali kelas ya. Ke blog ya, ke blog nanti dilihat di blog Sepan ya SMP 14. Ya SMP 14, blog SMP 14 nanti dilihat, nanti akan muncul anak-anak di penempatannya di kelas berapa beserta wali kelasnya, jadi Bapak Ibu wali kelas. Baik anak-anak, dengan berakhirnya kegiatan MPLS selama 3 hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan mohon maaf bila mana ada sesuatu hal yang kurang berkenan, atas nama Kepala SMP Negeri 14 Bandar Lampung menyampaikan permohonan maaf. Dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian, peserta didik baru ini diberikan
kesehatan, ya. Kemudian bisa mengikuti pembelajaran daring, belajar dari rumah dengan baik. Harapan Bapak, ikuti kegiatan pembelajaran dari rumah sesuai dengan jadwalnya, kemudian mengumpulkan tugas apa yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru, dan tepat waktu hadir di dalam pembelajaran. Jaga perilaku yang baik, kata-kata yang baik, sikap yang baik. Jika ada sesuatu yang belum tahu, ditanyakan dengan bahasa yang baik kepada Bapak Ibu semuanya yang mengajar di kelas anak-anak ini. Demikian untuk menutup kegiatan MPRS ini, mari kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya atas nama Kepala Lampung menyampaikan terima kasih. Terima kasih Pak. Selaku pendamping dan panitia MPRS yang telah mewujudkan kegiatan MPRS ini berjalan dengan baik. Lagi-lagi mengucapkan apresiasi terhadap segenap stakeholder yang ada demi kesuksesan kegiatan MPLS pada peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah. Selamat untuk anak-anakku, kalian sudah sah menjadi siswa-siswi SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Dengan ini kami nyatakan bahwa acara masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2022 secara resmi ditutup. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mulai besok hari kalian sudah mulai belajar seperti biasa, tapi masih secara daring ya. Oh ya, biasanya para wali kelas memberikan materi melalui Google Classroom. Dan untuk pembagian kelas, silahkan buka blog SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Dan nanti melalui wali kelas silahkan bergabung melalui WA dengan tautan wali kelas masing-masing ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, sekarang kalian sudah resmi menjadi siswa dan siswi SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Dan semoga karakter dan akhlak kalian setelah bergabung di SMP Negeri 14 Bandar Lampung menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas daring. Silakan meninggalkan ruangan dengan mengklik tombol merah. Iya, Pak.